Rakyat akan bingung, rakyat akan gelisah karena rakyat sekarang susah untuk hidup. Kalau begini terus, kalau para elit selalu baku hantam, selalu berselisih paham, selalu berseteru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya doakan seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda, semoga mendapat pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat petunjuk ke jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, riuh renda tentang percaturan politik, hukum, dan lain sebagainya semakin bergejolak di negeri ini. Baru saja heboh jagat raya setelah dilaporkannya pegiat HAM, mantan komisioner HAM Natalius Pigai oleh Baranusa, Barisan Relawan Nusantara, ke Bareskrim Polri. Sesuai dengan rilis berita yang kemarin beredar, ya terkait soal pelaporan terhadap mantan komisioner Komnas HAM yaitu Saudara Natalius Pigai. Itu terkait soal tweet beliau yang dimuat di salah satu media sosial yaitu Twitter, berisi tentang pertama itu mengandung rasis, kedua itu sangat memprovokasi, yang ketiga jelas itu memfitnah kepala negara dan salah satu kepala daerah kita yaitu Ganjar Pranowo kan gitu. Menurut kita itu sangat berbahaya gitu loh, karena apalagi membawa-bawa suku kan gitu, Jawa Tengah itu bisa membangun sebuah narasi perpecahan. Sahabat BN, rakyat semakin kebingungan sekarang dengan berbagai persoalan yang muncul ke permukaan yang berupa pertentangan demi pertentangan. Halo Bung Pige. Selamat malam Bung Hersu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana ceritanya ada aktivis HAM, aktivis pejuang bangsa Papua tiba-tiba dituding rasis? Iya, itu dia. Ya itu dia. Jadi begini. Yang jelas saya ini korban rasis. Yang saya ini pembela kemanusiaan. Yang rasis sama saya itu sudah bisa sampai jutaan. Ya. Tapi semua rasis yang ditujukan kepada saya, satu orang pun saya tidak pernah melaporkan. Ya. Saya itu tidak pernah, karena saya menganggap itu sebagai konsekuensi daripada perjuangan saya membela keadilan bagi orang-orang yang lemah. Ya, karena itulah posisi di mana saya tidak pernah satu orang pun saya persoalkan. Ya. Kalau kasus kemarin ya orang lain yang melaporkan, bukan saya. Ya, itu jelas ya. Karena itu saya memaknai semua itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi, meskipun mengandung unsur rasisme itu tidak terkait dalam kategori demokrasi. Kekerasan verbal. Kemudian yang kedua, saya memaknai dan melihat ya dinamika akhir-akhir ini itu Papua itu selalu dijadikan sebagai alat kapitalisasi di dalam konteks politik Indonesia dalam satu
dalam beberapa dekade terakhir ini, ya, alat kapitalisasi. Orang Papua tidak memiliki kapasitas dan power yang kuat untuk mengucapkan kritikan-kritikan yang tajam, melihat analisis-analisis perspektif mereka. Mereka juga sementara ini juga kita melihat belum sampai bisa menyatakan awas dan waspada dan juga menyatakan kehendak mereka. Tapi para politisi Jakarta ini selalu dengan dikuasai, ditunjang oleh kekuasaan, otoritas, uang, jabatan, dan media dan mesin politik yang kuat, sering menjadikan Papua itu sebagai alat. Salah satu 10 tahun terakhir itu adalah alat pencitraan. Tujuannya untuk kapitalisasi Papua dalam rangka pemilihan-pemilihan. Janji-janji manis yang sering diucapkan pada tahap proses menuju atau proses kapitalisasi atau pencitraan tersebut sangat kontras ketika mereka menempati dan menduduki jabatan pemerintahan. Karena itulah saya melihat bahwa para tokoh politik Jakarta, ya, tidak hanya satu orang Pak Ganjar, tapi para politikus Jakarta berbondong-bondong menuju Papua, ya, mengeksplor tentang citra diri mereka. Mereka menunjukkan kebaikan, kehebatan dengan kapitalisasi Papua. Termasuk saya sebagai aktivis, termasuk saya sekarang ini. Ya, saya sebagai aktivis nasional yang berasal dari Papua, ya, saya merasa itu tidak adil. Karena itu saya mengucapkan tentang keprihatinan. Karena itulah kemarin saya keluarkan sebuah tweet. Tweet yang menyatakan bahwa jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Ya, saya menulis itu ya. Karena mereka setelah mereka meyakinkan orang Papua, kapitalisasi orang Papua, mereka setelah menduduki jabatan, merampas kekayaan, membunuh rakyatnya, dan melakukan rasisme yang merendahkan martabat dan harga diri orang Papua. Itulah Twitter saya. Itu Twitter saya. Kemudian kembali kepada isi Twitternya. Saya bilang jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Antara kata Jawa Tengah dan Jokowi itu tidak ada koma. Kalau saya menulis jangan percaya Jawa Tengah, koma Jokowi, koma Ganjar, maka itu tiga variabel yang berbeda. Antara lain Jawa Tengah adalah satu aspek, Jokowi adalah satu subjek, Ganjar satu subjek. Tapi karena tidak ada tanda koma, maka satu kesatuan yang mengarah menunjuk kepada individu orang. Artinya menegaskan Jokowi dan Ganjar berasal dari Jawa Tengah. Kemudian kembali kepada kata Jawa Tengah. Jawa Tengah itu adalah satu entitas provinsi, wilayah administratif. Berkaitan dengan ini, semalam saya berbincang-bincang dengan beberapa orang rakyat kecil yang duduk-duduk di kedai-kedai kopi. Mereka umumnya mengatakan kurangilah ribut-ribut di negeri ini oleh para politisi, sebab keributan yang dilakukan oleh politisi, oleh para elit, oleh penguasa, semuanya itu akan berdampak kepada rakyat. Rakyat akan bingung, rakyat akan gelisah karena rakyat sekarang susah untuk hidup. Kalau begini terus selalu baku hantam
selalu berselisih paham, selalu berseteru untuk ujung-ujungnya kekuasaan. Ujung-ujungnya pada pemilihan presiden, pada pemilihan gubernur, pada pemilihan bupati, wali kota, pada kursi kekuasaan, rakyat akan menderita. Karena itu, rakyat kecil, rakyat jelata, rakyat yang sehari-hari hanya berusaha sekarang untuk berjuang melanjutkan kehidupannya, lagi-lagi berpesan agar menahan diri untuk tidak saling melapor juga. Kalau misalnya kita membiasakan lapor-melapor, maka kita akan kehilangan kecerdasan untuk bisa menjawab argumentasi dengan argumentasi. Menjawab sebuah katakanlah informasi yang kita anggap tidak benar dengan informasi tandingan yang benar. Sekarang ini negeri ini benar-benar tidak tenang, kata rakyat kecil. Ekonomi yang morak-marik, sahabat BN. Lagi-lagi rakyat kecil sekarang ini mengajak, menghimbau para politisi, menghimbau para pejabat negara, menghimbau para penguasa agar bisa menjadikan negeri ini menjadi negeri yang tenang, menjadi negeri yang nyaman, tidak menjadi negeri yang ribut. Ributnya dengan sangat memalukan, ribut karena kekuasaan, ribut karena memperebutkan kursi. Sekarang kita bacakan satu berita dari CNN di bawah judul Natalia Spigai dilaporkan ke Barreskrim soal dugaan rasisme. Jakarta, CNN Indonesia. Kelompok Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa melaporkan mantan komisioner Komnas HAM Natalia Spigai ke Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri atas dugaan rasisme pada Senin 4 Oktober. Sudah selesai bikin laporan, bikin LP, kata Ketua Umum Baranusa Adi Kurniawan saat dikonfirmasi Senin 4 Oktober. Dalam hal ini, laporan itu terregister dengan nomor LP /B/0601/10 Romawi /2021 SPKT Barreskrim Polri tertanggal 4 Oktober 2021. Pigai dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian dan atau kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dugaan pelanggaran pidana itu termaktub dalam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 16 junto pasal 4 huruf B ayat 1 Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan atau pasal 14 ayat 1 ayat 2 KUHP. Terlapor dalam LP itu ialah pemilik akun atas nama Natalia Spigai 2. Adi menjelaskan bahawa Pigai dinilai sering berbuat rasis sehingga dilaporkan. Selain itu, kata dia, Pigai dinilai juga sering melakukan fitnah kepada Presiden Joko Widodo. Natalia Spigai itu sudah sering terpeleset dan rasis, apalagi sekarang lebih tajam lagi, melakukan fitnah keji terhadap Presiden Jokowi. Hal itu menurut kita sudah tidak bisa lagi dibiarkan, kata Adi. Sebagai informasi sebelumnya, upaya pelaporan itu dibuat ke Polda Metro Jaya, namun ia diarahkan oleh penyidik untuk dibuat ke Mabes Polri kerana ini isu nasional dan kedua ini terkait Jawa Tengah. Di situ kemudian ada Jokowi dan Ganjar, kata pengacara kelompok Baranusa Muhammad Zainal Arifin. Pigai sebelumnya mengunggah video kunjungan Ganjar Pranowo ke Papua. Pigai juga membubuhkan tulisan agar tidak mempercayai Ganjar dan Jokowi sambil menyinggung soal pembunuhan rakyat Papua. Jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi Ganjar. Mereka merempok kekayaan kita. Setelah itu mereka bunuh rakyat Papua. Bahkan mereka injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata
rendahan rasis, monyet, dan sampah. Tulis Pigai dalam akun Instagram @natalius_pigai Jumat 1 Oktober. Pigai pun telah membantah, telah berujar rasialis kepada Jokowi dan Ganjar. Ia mengaku hanya menyebut asal daerah dari Jokowi dan Ganjar. Menurutnya, unggahan itu dibuat untuk mengkritik sistem politik Indonesia yang menimbulkan ketimpang kesempatan dalam berpolitik. Jadi kalau ini dilakukan, akan terjadi perseteruan yang meributkan bangsa ini, yang membuat bangsa ini ribut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.